Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya, nikmatnya, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kemuliaan kita nanti di akhirat. Saya mohon maaf karena terlambat. Saya baru nyampe jam 12 tadi. Sudah pasang alarm tapi alarmnya kalah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini sangat penting sekali terkait dengan masalah pikiran dan hati ya. Di mana sebenarnya seluruh kestabilan hidup kita itu bergantung dua hal. Bergantung pikiran dan hati kita. Pikiran dan hati kita bergantung iman dan takwa. Kira-kira gambarannya nanti seperti itu. Kenapa kita sebut bahwa pikiran dan hati ini menjadi sumber utama? Misalnya kemarin ada kasus di Bandung. Seorang ibu yang punya suami tidak genah. Tidak genah itu nggak peduli. Tiap hari hanya nambah hutang karena cuma mabuk-mabukan. Istrinya sampai malu sama ibunya, meminta tolong, malu sama saudaranya, berulang kali minta tolong, hutangnya numpuk, nggak tahu bagaimana cara membayarnya. Kemudian kesimpulan dari apa yang ada di pikirannya, gitu ya, dan ada yang ada di hatinya. Kesimpulannya adalah cara menyelesaikan seluruh ini dengan cara mati. Maka dia meracuni dua anaknya yang masih kecil. Setelah itu dia gantung diri. Maka Syekh Mutawalli Asy'arawi ini nanti terkait dengan hati, Pak. Kalau kita paham benar kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang karena tempatnya iman itu di hati. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, gitu ya. Dan hatinya itu tenang dengan iman. Hatinya sangat tenang dengan iman. Kalau imannya kuat, kondisi di luar diri kita itu stabil. Stabil maksudnya itu apa istilahnya? Sekarang ada istilah stabilizer. Kalau perahu ya, kapal sekarang ditemukan alat yang membuat kapal itu stabil walaupun ombaknya gitu ya. Bahkan sekarang ada yang temuan terbaru itu saking stabilnya itu badan pesawat itu sudah di atas, badan kapal itu sudah di atas ombak, sudah di atas air. Gitu ya. Nah hidup kita itu nanti butuh stabilizer. Jadi itu seperti itu. Nah kembali kepada ibu itu, maka menukil ungkapan indah dari Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama tafsir Sir. Beliau mengucapkan begini. Seseorang yang kehilangan seluruh dunianya. Ini ibu ini dunianya hilang semua, Pak. Hutang numpuk gitu ya. Barangkali juga kita
bangkrut, bukan hanya bangkrut, di bawah bangkrut. Ya. Apa kata beliau? Sekiranya seseorang kehilangan seluruh dunianya, namun di hatinya dia masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak kehilangan apa? Tidak kehilangan apa-apa. Orang yang masih masalahnya numpuk, masalah dengan keluarga, masalah dengan bisnis, numpuk semua, udah nggak ada jalan keluar. Tapi selama dia masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala, masih bisa datang ke masjid bersujud, masih bisa bangun tengah malam bersujud, maka dia tidak kehilangan apa-apa. Kecil dunia ini. Sangat mudah bagi Allah untuk mengganti dari bangkrut menjadi untung. Sangat-sangat mudah. Dan banyak amalan-amalan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kalau caranya orang keluar dari masalah hidupnya yang berat. Asal disertai keyakinan. Ya. Dan asal jangan mendikte Allah. Gitu ya. Nanti gitu. Nah, yang kedua kata beliau. Dan seseorang yang punya dunia, kalau sekarang kan banyak yang kehilangan dunia, Pak. Karena disita KPK, disita kejaksaan, ditangkap jadi korupsi, atau misalnya direshuffle, kehilangan jabatannya, itu kehilangan dunia. Tapi selama dia punya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan kehilangan apa. Tapi kalau dia punya seluruh dunia, kekayaannya banyak sekali, jabatan luar biasa, diangkat, dunia dia punya, dia genggam. Kalau yang terbaru Pak, kehilangannya itu dahsyat Pak, di Nepal Pak. Ya. Apa yang terjadi Pak di Nepal Pak? Presidennya, ya, kemudian menteri-menterinya ditelanjangi, lari ke sungai. Hilang bener jabatan udah, hilang. Yang itu yang paling dahsyat itu ibu negaranya Pak. Masya Allah. Hampir dibakar. Ada infonya dibakar. Jadi kemudian Syekh Mutawalli melanjutkan, kalau seseorang punya dunia, dia punya dunia itu kalau dalam itu dua setidaknya, harta dan kekuasaan. Kalau orang ini punya dunia, tetapi dia tidak punya Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya. Dan alhamdulillah kita hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa diri kita termasuk hamba yang memiliki Allah Subhanahu. Dan karenanya di dalam kalimat memiliki Allah itu Pak, itu diulang-ulang menjadi sebuah ungkapan setiap saat. Jadi saking kita itu diingatkan bahwa kita memiliki Allah, gitu ya. Hampir seluruh aktivitas kita itu harus ada kalimat Allahnya. Sampean misalnya Pak, diajarkan oleh Allah seluruh aktivitas paling minimal untuk mengingat Allah kita disunnahkan setiap beraktivitas mengucapkan apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wah itu dahsyat itu. Itu kalau betul-betul didalami menjadi luar biasa. Atau setidaknya setiap aktivitas kita ada doanya. Bangun tidur, langsung yang disebut adalah Alhamdulillah. Kemudian habis itu mau masuk kamar mandi, ada doanya lagi. Keluar kamar mandi, ada doanya lagi. Mau bercermin, ada doanya. Jadi semuanya ingat Allah itu. Dan orang yang seperti ini pasti hidupnya qalbuhu mutmainnun, tenang. Walaupun dia tidak punya apa-apa. Maka dilihat misalnya, ya, kemarin tuh saya lihat ada orang miskin sekali. Miskin butuh. Kemudian mau diajak jadi kerja Pak. Ayo kerja sama saya. Orang ini baik. Kemudian mau dikasih uang, nggak mau. Saya belum kerja. Dan
Kalau kita sudah punya Allah, maka kita akan menjadi tenang. Nah, hidup ini kayak roda. Kayak roda. Roda itu ada apanya, Pak? Apa namanya itu dulu? Asnya, gitu loh. Tapi di balik as ini, roda ini berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Hidup itu kayak gitu. Masalahnya, kalau sampean tidak ada asnya, roda ini tetap berputar. Cuma berputarnya gimana? Ya, kayak gini, berputarnya. Nggak tentu arah kan gitu ya. Tapi kalau ada asnya, dia berputarnya di dalam as. Gambarannya begini. Asnya hidup kita itu, supaya hidup kita itu, hati kita itu stabil, gitu ya. Apa kira-kira? Asnya hidup kita. Yang membuat hidup kita, roda ini berputar. Baik di bawah, dia tetap tenang. Baik dia di atas, dia tetap tenang. Apa asnya ini yang akan membuat hidup kita selalu stabil? Iya, tentu Allah gitu loh. Bentuk aktivitasnya apa? Oke. Saya sudah melaksanakannya hari ini. Dilaksanakan minimal 5 kali dalam sehari. Apa itu? Sholat. Selama orang masih sholat, dia itu punya as kehidupan. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya kehidupan, tiangnya agama. Maka selama orang itu masih sholat, dia masih terhubung dengan Allah. Maka jangan seperti orang yang mengatakan bahwa kamu sudah level makrifat, kamu sudah tidak perlu sholat. Jangan. Orang yang betul-betul sufi misalnya, betul-betul tazkiyatul nafas, mensucikan hati, tidak akan pernah lepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sholat ini ya, dalam kondisi apapun, nah, roda berputar antara atas dan bawah. Apa yang membuat roda kehidupan ini stabil? Ketika berputar di atas tidak goncang. Ketika ada di bawah tetap enak. Ini ada sholat nih. Nah, sholat ini asnya. Tapi yang membuat roda kita itu, hidup kita itu ketika di atas tetap enak, di bawah enak. Apa yang membuatnya? Cuma dua. Yang membuat kita akan hidup stabil dua. Kalau sampean sedang dapat nikmat, sikap hidupnya cuma arti nikmat di atas, Pak, hanya dalam bentuk syukur. Jadi stabilizernya itu satu, syukur. Yang di bawah adalah cuma itu aja. Hidup kita setiap hari kalau sampai menghadapi masalah itu antara syukur dan sabar, gak ada yang lain. Ibu-ibu kalau lagi jengkel sama suami, sabar, gitu loh. Kalau pas lagi seneng-seneng, syukur gitu. Bisnis omsetnya besar, syukur. Pas lagi omsetnya kayak sekarang begini, sabar. Itu saja. Nah, yang bisa membuat syukur dan sabar itu kalau ada anchornya atau ada asnya, yaitu sholat. Makanya sholat ini, Pak, sholat ini betul-betul dari rukun Islam yang 5 ya, mohon maaf nih. Nah, setelah syahadat ya, setelah syahadat, coba ibu nih, ini kalau lepas bahaya. Yang kelima rukunnya apa? Rukun Islam yang kelima. Hah? Nah, saya pegang ini Pak ya. Rukun Islam yang kelima haji. Dilepas kira-kira pegangan saya masih lengket nggak? Masih gitu ya. Yang kedua, sampean artinya sampean nggak haji karena nggak mampu, nggak masalah, gitu ya. Yang kedua, yang rukun yang keempat apa Pak? Puasa. Sampean sakit nggak puasa atau musafir nggak masalah, masih bisa terpegang. Sekarang apa berikutnya? Yang ketiga, zakat. Sampean nggak bisa bayar zakat karena nggak mampu, nggak masalah. Tinggal satu, sholat. Nah, coba lepas ini. Apa yang terjadi? Ya sudah jatuh. Udah gak bisa.
Ya kan? Makanya dalam kondisi apapun sholat itu nggak bisa ditinggal. Bahkan dalam kondisi sakit sekalipun seseorang ini sekarang masa orang nggak paham ilmunya, sakit malah nggak sholat. Gitu. Kenapa nggak sholat? Saya kotor semuanya. Dalam agama kita, dalam kondisi kotor pun tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Tinggal kalau misalnya sudah nggak ada yang bisa membersihkan, ya nggak ada orang lain yang bisa dimintai tolong. Dalam kondisi apapun tetap harus sholat. Ya, sakit. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, ya, disolati. Ya. Minimal kedip-kedip lah dulu, kalau belum meninggal. Kalau nggak bisa kedip-kedip, ya disolati, Pak. Itu makanya ada ungkapan, sholatlah ke masjid sebelum engkau disolati di masjid. Ya, sebelum kau menyesal ketika kamu sudah datang ke masjid, tetapi sudah dalam bentuk disolat. Nah, tapi untuk bisa stabil antara sabar dan syukur, itu butuh namanya kestabilan pikiran dan hati. Ternyata ibadah hati ini, Pak, itu dahsyatnya melebihi ibadah sholat kita. Bukan berarti sholat nggak penting. Bukan berarti sampean, walaupun saya ngomong begini, ibadah hati itu melebihi ibadah-ibadah yang lain. Sampean nggak, misalnya mohon maaf, ibadahnya hanya sholat 5 waktu. Tidak seperti orang lain, sedekahnya nggak banyak. Kemudian apa mereka? Puasanya nggak banyak. Baca Qur'annya nggak banyak. Tapi sampean mempunyai kebersihan hati. Itu sudah melebihi seluruh amalan itu. Suatu hari ada seorang sahabat, ini masyhur ceritanya, sekedar diulang. Nabi sedang duduk-duduk bareng sahabat begini. Dengar. Sebentar lagi akan lewat calon ahli surga. Lewat duduk Pak gitu. Orang para sahabat kalau sampean dibilangin gini, misalnya pas lagi duduk di pinggir jalan gitu ya, di sini masjid ini jalan. Ntar lagi akan lewat calon ahli surga nih. Kira-kira kita akan melongok kemana Pak? Ke jalan, dia lihat. Lewat orang. Itu dia. Terus besoknya lagi duduk-duduk santai, ntar lagi akan lewat calon ahli surga. Dilihat lagi Pak di jalan. Ternyata yang kemarin sampai 3 kali. Abdullah ibn Umar kalau tidak salah, itu penasaran. Apa kualifikasi orang ini sampai diberikan label oleh Nabi calon ahli surga? Apa yang terjadi jemaah sekalian? Akhirnya dia datang ke rumahnya, ke rumah sahabat tersebut. Kemudian apa? Aku bertengkar dengan istriku, dengan keluargaku. Aku ping izin nginep di rumahmu 3 malam. Oh iya gak apa-apa. Nginep di rumahku 3 malam. Dilihat selama 3 malam. Sholatnya. Menurut dia gak ada bedanya dengan saya. Iya. Gak ada bedanya itu maksudnya sholat Pak. Bukan gak sholat. Ngajinya gak ada bedanya dengan saya. Ngaji Pak. Bukan gak ngaji. Cuma nggak ada yang istimewa. Gitu. Kenapa kok bukan saya? Musa juga ngaji gitu ya. Terus sampai akhir cerita di malam yang ketiga, akhirnya terus terang sebenarnya aku tidak bertekad. Cuma aku selalu penasaran kepada kau karena setiap engkau lewat, Nabi menyebut akan lewat calon ahli surga. Apa keistimewaan? Nah, kita kadang-kadang meremehkan ini. Ya. Karena apa? Apa yang terjadi jemaah sekalian? Tidak ada yang istimewa sebagaimana engkau lihat. Cuma satu, barangkali yang diterima oleh Allah. Setiap saat, ya, aku selalu berusaha untuk mendoakan kaum muslimin, mendoakan orang-orang orang-orang kaum muslimin.
Tidak ada di dalam hatinya rasa jengkel gitu. Kalau masih ada rasa jengkel belum bisa tidur. Dia mendoakan. Jadi makanya Pak, kalau kita jengkel sama orang atau lagi dengki, lagi sesak dadanya gitu ya. Obatnya apa Pak? Doakan dia. Gitu ya. Mendoakan yang sampean benci. Berat nggak ini? Berat loh. Bukan perkara ringan. Makanya di dalam agama kita yang paling berat itu melaksanakan ketaatan atau meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Larangan dengki, ya bisa. Larangan menyimpan kebencian. Larangan apa namanya? Terutama yang terkait dengan masalah hati. Maka ada seorang ulama yang kemarin saya baca. Ulama ini kalau ada lawan debatnya, lawan orang yang membencinya, dia itu nangis, sedih, dan mendoakan secara khusus nama orang yang pernah membenci dia, didoakan secara. Apa kata ketika ditanya? Karena aku khawatir ada rasa jengkel yang masih ada di dalam hati. Kita hari ini Pak sering apa namanya istilahnya bukan mensucikan hati kita yang ruwet, lebih bukan mensucikan Allah. Kita itu lebih wajib diwajibkan mensucikan Allah, tetapi kita ternyata lebih sibuk mensucikan diri sendiri supaya di mata manusia tetap dipandang baik, kan gitu ya. Maka kita sibuk tersinggung kalau ada orang yang mengkritik. Kenapa? Merasa dirinya tidak suci, tidak sempurna. Dan itu yang luar biasa. Maka yang pertama adalah pekerjaan kita adalah mensucikan hati. Yang kedua terkait dengan pikiran, ini kestabilan hati. Tapi ada orang yang bersih, tapi juga nanti dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran terkait dengan ilmu. Oke, nah ilmu ini jemaah sekalian. Kenapa ada orang yang sangat ruwet hidupnya? Gampangnya begini. Saya itu istilahnya gini. Ada seorang ahli Pak, ahli mekanik gitu ya. Kapal ini mengundang berbagai mekanik itu nggak bisa memperbaiki kapal. Tapi ada satu orang yang ahli bener. Kalau dia terus dicoba begini, ternyata apa? Setelah itu nah di sini, coba di sini dibor. Terus apa yang terjadi katanya? Berapa harganya? 1.000 berapa begitu? Mahal. $1.000 misalnya begitu ya. Kok mahal? Oh cuma ngebor ini dong. Ngebornya cuma $1. Tapi nunjukinya itu $99. Apa sebabnya? Ilmunya mahal. Kalau enggak bisa nunjuki di tempat yang benar itu apa namanya? Bukan perkara yang mudah. Artinya hidup itu menjadi mudah kalau orang tahu ilmunya. Kenapa kita ruwet? Karena seluruh masalah yang tidak penting kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan kita Bu, ini overthinking. Contoh ini kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu ini tidak semua ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang secara umum. Kalau di sini khusus, ya. Umumnya ibu-ibu, kalau dia punya masalah dengan pasangannya, kecewa dengan pasangannya, dia nggak cukup satu kecewa. Dia akan panggil seluruh kekecewaan yang pernah dialaminya bersama pasangannya. Itu makanya jadi ruwet. Apa sebabnya? Karena dia belum bisa memanage pikirannya.
Yang dia manage, yang dia ikuti adalah emosi hatinya. Dan hati ini nanti ada lapisannya, Pak. Ya. Iman itu letaknya di qalb, di hati. Oke, hati itu apa yang paling luar, Pak? Yang paling luar apa disebutnya? Kalau dalam surat An-Nas, ibu-ibu, ini yang lapisan hati paling luar. Jadi ada empat lapisan, Pak, hati kita. Lapisan paling luar hati kita itu disebut sudur. Nah, sudur. Sudur ini tempatnya emosi. Ibu kalau bapak kalau marah itu yang sesak apanya, Pak? Dada, sudur. Dan tempatnya was-was, sudur ini. Sampean kalau was-was itu bukan hanya was-was sholat enggak, takbir enggak, bukan cuma itu. Sampean itu tidak mengambil keputusan untuk taat, lebih milih maksiat, itu was-was. Was-was di dalam kehidupan. Was-was itu artinya bisikan. Bisikan di dalam hati kita. Setiap hari kita dibisiki, gitu. Misalnya mohon maaf nih. Pas lagi ada orang sampean misalnya dalam bermasalah dengan tetangga, dengan suami. Itu pasti ada bisikan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kayak gitu ya. Kalau sampean misalnya mengikuti bisikan buruk, maka itu yang disebut mengikuti was-was syaitan. Maka biasanya dalam surat untuk mengobati was-was ini, yang dibaca apa suratnya? An-Nas. Surat An-Nas. Dan ternyata luar biasa untuk mengobati was-was yang ada di hati itu. Apa bentuknya misalnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan was-was yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan, yang membuat was-was, ya. Fi sudurinah. Apa terjemahnya di situ? Di dalam hati manusia, tapi lafalnya adalah sudur. Maka itu adalah lapisan yang paling luar. Ini penjelasannya Imam Hakim At-Tirmidzi. Ya. Jadi was-was hati yang paling luar itu disebut sudur. Nah, sudur ini perlu istilahnya hati, lapang hati ya gitu ya. Nah, itu di sini. Sempit hati itu di sudur. Gitu ya. Lapang dan sempitnya sudur. Yashrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan hatinya untuk menerima Islam, gitu. Itu di hati. Di hati yang paling luar. Tapi untuk menundukkan hati yang paling luar ini dahsyat. Sampean kalau cuma ingin nangkal kejahatan tetangga, apa istilahnya Pak? Kalau malam Pak, santetnya tetangga, dengkinya tetangga, nyebut sifat Allah itu sifat yang ringan Pak. Contoh, di atas surat An-Nas surat apa? Sebelum surat An-Nas. Al-Falaq, coba sebutkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan, dengan Allah yang menguasai waktu menjelang subuh. Falaq. Ya. Artinya sifat Allah yang disebut sifat penguasaan di akhir malam. Untuk berlindung dari min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Iya. Dari keburukan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad, dari nafas, hembusan tukang sihir. Wa min syarri hasidin, dari hasadnya orang-orang, ya, tetangga-tetangga, saudara gitu. Yang kita berlindungnya dari sifat Allah yang dalam sifat yang sangat ringan, yaitu berlindung dari penguasaan Allah di sebagian malam.
Bukan keseluruhan sifat Allah. Tapi kalau sampean berlindung dari was-wasnya hati yang sangat berat, qul a'udzu birabb binnas. Rabbin nas besar gak? Aku berlindung dari Tuhannya manusia. Lebih besar mana? Dengan Rabbil Falak. Sifatnya, sifat Allah. Lebih besar Rabbin nas, Malikin nas, pemilik manusia, rajanya manusia, pemilik manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. 3 sifat agung Allah disebut untuk berlindung dari was-wasnya hati. Saking dahsyatnya, Pak. Makanya kata Nabi, orang disebut mujahid ketika dia mampu berjihad melawan hatinya sendiri. Tiap hari males itu ya pekerjaannya. Hati kita, pikiran juga, dan seterusnya. Nah, level yang kedua, hati itu apa? Qalb. Qalb ini tempatnya iman. Ya. Wa qalbuhu, qalb ini akan stabil kalau imannya naik. Gitu ya. Wa qalbuhu, dan hatinya mutmainnun, akan stabil mutmainnun bil iman kalau imannya naik. Iman itu kalau disebut, Bu, meliputi takwa. Tapi kalau disebut iman dan takwa, berarti iman itu maksudnya keyakinan di dalam hati. Ilmu yang ada di dalam pikiran dan keyakinan yang ada di dalam hati, itu maksudnya. Takwa itu maksudnya adalah operasionalnya atau pekerjaannya iman. Contoh, ibu yakin nggak sholat 5 waktu wajib? Yakin. Lebih utama dikerjakan berjamaah. Yakin, gitu ya. Tapi ketika ada panggilan azan, tetap tidur di rumah. Yakin nggak? Yakin tetap. Tapi belum sampai ke level takwa yang lebih sempurna. Makanya ada di dalam Al-Quran banyak perintahnya orang beriman diperintahkan untuk bertakwa. Contoh, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa itu adalah pekerjaan. Maka salah satunya biasanya di dalam Al-Quran disebutkan bentuk pekerjaan takwanya itu apa? Sebagian. Contoh, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lid. Wahai orang-orang yang beriman, yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, bertakwalah kepada Allah dengan apa bentuknya? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lid. Kamu lihat yang kemarin seharian ngapain? Yang kemarin sepekan ngapain? Yang sebulan kemarin ngapain? Setahun kemarin ngapain? Untuk apa kita melihat itu? Liradin. Untuk membuat perencanaan besok. Hari ini ngapain? Ya. Besok ngapain? Berikutnya ngapain? Sampai nanti hari akhirat. Nah, jadi wal tadirat itu sampai nanti hari akhirat. Bentuknya operasionalnya adalah diminta oleh Allah membuat perencanaan beramal kebaikan. Bentuk takwa. Oke, dan orang kalau sudah levelnya sampai level takwa, itu betul-betul stabil hidupnya. Kenapa? Karena nanti seluruh amalnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa takwa, Pak, definisinya? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan Allah. Dan itu semua karena Allah. Bukan karena yang lain. Saya kemarin duduk sama habis Jumatan dengan takmir di sebuah masjid. Lalu ada yang diskusi. Saya sering kecewa sama istri saya, Pak. Gitu ya. Saya sering kecewa sama istri saya. Dinasihati nggak denger-denger. Gitu ya. Dinasihati nggak denger-denger. Bantah terus. Saya tanya,
Bapak menasehati itu berarti melakukan amal ketakwaan. Oke. Amal kebaikan. Gitu ya. Sekarang menasihati, diberi kemampuan oleh Allah untuk menasehati istri, itu nikmat atau kebaikan atau bukan? Kebaikan. Oke. Kalau itu kebaikan, berarti Bapak sudah selesai amalnya dengan Allah. Cuma kenapa Bapak kecewa? Karena Bapak amalnya tidak selesai dengan Allah. Selesainya dengan orang. Itu masalahnya. Itu takwanya di situ yang kurang gitu. Kita menasehati anak, lalu anak kita nggak nurut, lalu kita marah, kecewa. Padahal diberi kemampuan menasehati saja itu sudah luar biasa. Masalah nurut atau enggak nurut itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita adalah melaksanakan perintah Allah, menasehati. Sama semuanya Pak dalam bentuk amal-amal kebaikan. Ibu-ibu, kalau orang yang gampang kecewa dengan orang, itu berarti harapan amalnya ke orang, transaksional, bukan karena Allah. Ini takwa level tinggi sekali. Yang kalau kita itu kerjakan dengan baik, kita akan tenang, stabil hati kita. Ya. Akan hidup menjadi stabil. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Contoh apa yang lain, Pak? Jadi ada istilahnya begini yang pernah saya sampaikan. Kurangi harapan kepada manusia, maka berkurang kecewamu dan sedihmu kepada manusia. Apa perkataan Ibnu Athaillah kalau tidak salah? Liyaqilla ma tafrah. Hendaklah kamu sedikitkan apa yang membuat kamu gembira dari orang, yang membuat kamu bangga dari orang. Kami membuat bangga kalau orang lain nurut sama kita. Terus apa lagi? Hormat sama kita. Terus muji kita. Nah, kamu kurangi harapan-harapan itu. Di dalam beramal itu kurangi. Udah. Yakinlu ma tahzanu alaih, akan berkurang sedihmu, akan berkurang kecewamu. Karena sebenarnya harapan kita naikkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Ibu, jadi Pak, kalau sampean saya bilang, kalau sampean kecewa manusiawi Pak, manusiawi. Karena belum sampai levelnya gitu loh. Dan kita berlatih gitu dengan sampai level. Kenapa Allah hadirkan orang-orang yang begitu Pak? Agar kita tidak punya harapan kepada orang, harapannya kepada Allah. Contoh sekarang rakyat Palestina. Makanya dulu ada pertanyaan begini, kenapa orang-orang tidak menolong kita? Ya, orang-orang tidak menolong kita. Apa jawaban ulama? Kalau seluruh pertolongan dari orang-orang itu sudah tidak ada menolong kita, itu artinya kita cuma diminta untuk mengharap kepada Allah. Makanya orang yang, mohon maaf ini contoh, yang sering orang kecewa juga sama Allah, kepada Allah ketika berdoa. Ya, berdoa. Kita sering kecewa berdoa karena tidak dikabulkan. Bagi ulama itu tidak masalah. Kalau engkau tidak mengabulkan doaku ya Allah, berarti engkau Tuhanku. Apa sebabnya? Karena engkau benar Tuhanku, tidak diatur oleh manusia. Engkau mengabulkan sekehendakmu. Gitu. Ya. Kalau engkau setiap apa yang aku minta harus engkau dikabulkan, berarti engkau bukan Tuhan. Ya. Engkau diatur oleh manusia. Engkau benar tidak mengabulkan doa. Maka aku berdoa kepada engkau lebih bahagia dibanding dikabulkannya. Nah itu kalau sudah level orang yang imannya. Karena mohon maaf, diberi kemampuan ngangkat tangan saja
Itu nikmat atau tidak? Ini luar biasa. Apalagi ditambah dikabulkan. Nah, kita selama ini, ya Allah sudah 10 tahun doa nggak dikabulkan, ya Allah, apalagi. Ya, makanya Nabi Zakaria kalimatnya apa? Nabi Zakaria kalimatnya bertahun-tahun berdoa, tapi bahasanya Nabi Zakaria, walam akun bidu'aika rabbi syakur. Hadap berdoa mengangkat tangan kepada engkau, aku tidak pernah berputus asa. Jadi nggak ada istilahnya kamus, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Kenapa kok belum dikabulkan Ustaz? Saya sudah sholat malam, kenapa belum dikabulkan? Saya sudah sedekah, kenapa belum dikabulkan? Saya sudah berbuat baik sama orang, kenapa belum dikabulkan? Nah, nggak dikabulkan sebabnya apa? Karena ngomong sudah, gitu kan? Nabi Zakaria nggak ada kamus sudah di kalimat Nabi Zakaria. Bahasanya walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Terhadap berdoa kepada engkau ya Allah, aku nggak pernah berputus. Bahkan tidak dikabulkannya itu tetap mengakui engkau Tuhan. Nah itu yang ketiga Pak, level yang kedua, qalb. Yang ketiga fuad, yang disebut hati nurani. Ya, yang selalu membisiki kita untuk kebaikan. Misalnya Pak, ada orang datang ke kita Pak, itu mau ngemis, ya, kita ragu orang ini jujur atau tidak, gitu ya, atau bohong. Itu ada bisikan sebenarnya di hati kita. Bisikannya kira-kira apa Pak? Ngasih atau enggak ngasih? Bisikannya ngasih ya? Ngasih. Nah, itu fuad. Ya. Saya kemarin lewat, ada orang tidur, cuma mau parkir mobil itu nggak bisa. Hati saya kepikiran. Ini pasti sedang, itu fuad. Ketika kita bertengkar Pak, dengan orang lain, mau balas, itu sebenarnya ada bisikan. Apa kira-kira saat kita bertengkar emosi itu bisikannya apa Pak? Kalau kita bisa menenangkan diri, bisikannya itu apa? Suruh diem, gitu ya. Suruh diem, itu Quran. Gitu. Suruh diem. Jadi kita setiap saat itu ada bisikan-bisikan yang di dalam. Jadi kalau sudah level ini sudah bagus. Sering mendengar bahasa hadisnya begini, istaghfirullah, sering minta fatwa kepada. Kemudian berikutnya yang paling terakhir, nah kalau sudah sampai level ini itu namanya lub itu apa? Puncak kesadaran seseorang kepada Allah. Dimanapun orang ini yang tampak hadir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lub, jamaknya albab. Di dalam Al-Quran ada kalimat apa? Ulul albab. Ulul, punya. Ulu itu artinya punya. Albab, kesadaran yang banyak. Gitu ya. Apa cirinya? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang yang zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Albab ini dua. Satu zikir, hatinya membangun kesadaran. Yang kedua fikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dua. Yang dilakukan orang-orang yang punya kesadaran ini, yaitu selalu hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fikir. Jadi segala sesuatu dipikirkan. Contoh. Saya diceritain seorang ustadz. Dia sowan ke seorang kiai. Kiai ini agak agak nyentrik gitu ya. Dia pegang kue belum dibuka.
Itu dibuka. Apa namanya? Coba dimakan silakan. Gimana? Enak. Diambilkan kue lagi yang beda, belum dibuka, dikasih. Gimana? Enak. Dibukakan lagi. Gimana? Enak. Apa bedanya kue yang pertama dengan yang pertama? Asin. Maaf, asin. Kalau yang kedua manis. Oh, manis. Kalau yang ketiga, agak asin tapi manis. Tapi semuanya enak. Keren. Allah itu keren. Jadi Allah itu keren sekali. Kenapa? Jadi kalau kita kan lihat kue, kan enaknya kue yang dilihat. Tapi kalau dia, Allah itu keren sekali. Dikasih lidah loh, gak ada remote-nya, bisa beda-bedain. Ya. Dikasih lidah itu loh, gak ada remote-nya loh, bisa beda-bedain rasa yang bermacam-macam. Hebat sekali Allah. Ya. Kita minum Pak ini. Yang dilihat kan enaknya kopi. Tapi bagi orang yang ulul albab itu melihat sisi apa di Allah Subhanahu wa taala. Beda, Pak. Levelnya beda. Makan. Orang kalau sudah level ulul albab makan. Ya Allah, hebat sekali engkau ngasih makan. Engkau nggak butuh aku dikasih makan tiap hari. Makanya orang yang yang mensyukuri nikmat makan ini bisa luar biasa dekatnya. Nah, kita kan kadang-kadang lihat makanan, gitu, pokoknya makan bebas gitu. Tapi bagi orang yang ulul albab itu Pak, lihat segala sesuatu itu lihat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala jalan-jalan ingat Allah. Duduk ingat Allah. Terus tidur ingat Allah. Kalau sudah level ini sudah level kekasih Allah. Kita kadang-kadang jadi kekasihnya gitu. Pas lagi sadar gitu loh. Wa yatafakkarun ya. Dan selalu berpikir, berilmu. Ya. Mau selalu melihat tumbuh tumbuh. Jadi kalau orang nanti melihat Allah itu Pak, lihat bulu lah Pak. Ini jadi hebat gitu. Hebat sekali Allah. Bulu ini makannya sama, tapi kok nggak beda dengan rambut ya? Panjangnya, padahal makanannya sama. Hebat sekali. Kalau sudah level ini Pak, itu sudah puncaknya kesadaran. Maka kalau duduk, jangan banyak merenung yang lain. Kalau orang sudah seperti ini Pak, itu nggak ngefek di luar, mau dikasih kaya atau miskin sama bagi dia Pak. Makanya nanti orang yang sudah level begini, itu ketika dikasih musibah, hidup berada di bawah, rodanya di bawah. Itu bagi orang yang sudah seperti ini Pak, mau di bawah atau di atas itu gak ada bedanya. Di atas juga bisa menjadi sarana menuju surga dengan harta kita yang banyak. Di bawah juga bisa menjadi sarana menuju surga dengan cara bersabar. Makanya nanti level orang itu beda ketika mendapatkan musibah. Level pertama, ini semuanya sabar. Tapi ada sabar paling level bawah. Namanya paling level bawah itu sabar. Dan sabar itu wajib. Hukumnya wajib, sabar. Ketika mendapatkan musibah. Artinya orang yang gak sabar, dosa. Contoh, miskin, gak sabar. Apa jadinya? Nyuri. Dosa kan? Nah, terus disakiti, terus berbuat jahat, nyantet, nggak sabar, itu nggak sabar. Maka paling minimal sabar. Dan orang yang sabar itu ucapan paling standar adalah inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Itu paling standar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk menetralisir emosi kita. Kemudian berikutnya, di level di atasnya ini sunnah. Nggak wajib, tapi sunnah. Kalau sampean level sampai pada ini, itu nanti akan menjadikan seluruh hidup kita lapang. Yaitu ridho. Orang kalau sudah ridho, Pak, itu semua apapun masalahnya santai. Santai. Mau dikasih musibah dengan santai. Karena ridho. Kalau sudah ridho, itu nanti pasangannya tawakal. Dan sampean nanti ketika punya masalah, punya musibah, itu tinggal membagi dua. Dan karena ini ada penelitiannya, pernah saya sampaikan. Orang mengalami musibah, sikapnya itu ditentukan oleh secara umum masalah hidupnya. Itu karena 90% oleh kesalahan di dalam menyikapi. Sampean misalnya keserempet di jalan, nggak terima, mecahin kaca motor, mobil lawan. Sama-sama nggak terima, akhirnya ke kepolisian. Nggak terima juga, akhirnya ke pengadilan. Padahal masalahnya apa? Keserempet. Sampai ke pengadilan masalahnya itu 90% salah sikap. 10%-nya masalah yang tidak bisa dihindari. Nah, masalah yang tidak bisa dihindari untuk menyelesaikan sikap yang 90% itu ridho. Contohnya ridho, Pak. Sampean keserempet, lecet mobilnya, ridho. Gitu loh. Ridho kepada ketentuan dari Allah, tinggal menyelesaikan dengan cara yang baik gitu. Pak, apakah mau diganti? Nah, kayak gitu ya. Kalau ridho, Pak. Karena kita nggak mau tabrakan juga kan? Dan dia juga nggak mau tabrakan juga. Gitu. Ridho. Jadi kalau sudah ridho, pasrahkan kepada maka selesai. Qul la yusibana, tidak akan kul katakan, tidak akan menimpakan illa ma kataballahu lana, kecuali yang menimpa ini sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Nah, itu bahasanya. Jadi langsung iman kepada takdir. Ridho. Misalnya dimarahi suami, ridho saja. Kan nggak bisa kendalikan orang. Dimarahi istri, dicelatu istri, ya sudah ridho saja. Nggak bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan adalah sikap kita. Sikap ini bisa dikendalikan kalau kita ridho. Kalau nggak ridho, Pak, sampean balas, Pak. Iya, dengan lebih buruk. Ketika balas lebih buruk, masalahnya jadi bola. Gitu loh. Maka penelitian mengatakan 90% masalah orang itu disebabkan karena ketidakmampuan mengelola diri. Dan kemampuan mengelola diri ini tergantung sikap kepada yang 10%. Yang 10% itulah yang disebut ridho pada takdir Allah. Huwa maulana, dialah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah dia bertawakal para mukmin. Pasrah. Di atas ridho, Pak, ada yang akan membuat apa? Di atas ridho. Puncaknya orang kalau sudah level sampai level ini, sampean akan bukan hanya tenang, setiap saat itu gembira, nggak ada sedihnya. Jadi mau dikasih kondisi apapun, sampean dalam kondisi apapun sampean gembira, wes wajahnya cerah terus. Level yang ketiga, ini level kondisi di bawah, Pak, ya. Kalau kondisi di atas, level yang ketiga syukur. Sampean dapat musibah, bersyukur. Ada seorang ulama, apa namanya? Istrinya jahat banget. Gitu. Tiap hari itu, semua orang mengatakan ceraikan kiai. Gitu. Tidak akan aku cerai. Apa sebabnya? Karena Allah memberikan kedudukan aku sehebat ini, sesabar ini. Karena dia. Karena uji dia. Yang kedua,
tidak akan aku ceraikan. Karena aku yakin, kalau dia aku ceraikan, dia nikah lagi, dia akan menyakiti orang lain. Tidak, biar dia aku yang nanggung. Apa yang membuat dia bersyukur, Pak? Level syukur itu. Contoh. Kalau sampean kehilangan duit, sampean punya duit 100.000, 1 juta. Sampean hanya punya duit itu. Hilang, sedih nggak? Sedih, cuma punya duit segitu loh. Hilang semua, sedih. Tapi kalau saya katakan, Bu, siapa yang di sini punya duit 1 juta? Oh, saya. Ini duit satu-satunya saya. Kasih saya, Bu, nanti setelah pengajian saya kasih 10 juta. Kira-kira gembira nggak duit itu diambil dari dia? Iya, gembira. Gembira ya, karena nanti akan dapat 10 juta. Orang mukmin, ya, ketika diambil oleh Allah sebagiannya, dia sadar bahwa yang diambil ini akan dibalas oleh Allah berkali lipat, maka dia bergembira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu enggak ada kalkulatornya. Enggak ada hitungan-hitungannya, saking besarnya. Maka orang mukmin kalau sudah level begini, itu bersyukur ketika diberikan musibah. Kalau sudah sampai pada level yang ketiga, itu berarti luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari saya cukup dulu. Silakan. Alhamdulillah, seperti dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan Pak Ustaz bahwa Iya. Baik, terima kasih. Jadi Allah itu menginginkan kita dalam segala kondisi ingat. Maka kita dibimbing agar ingat Allah itu dikasih doa-doa. Dan doa-doa itu sifatnya sunnah. Ya, sunnah, Pak. Namanya sunnah. Kalau nggak kerjakan tidak sampai jatuh pada dosa. Jadi nggak dosa. Cuma oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan clue. Kullu amrin dzibalik. Setiap perkara yang penting. La yubda'u bi bismillah. Tidak dimulai dengan kalimat bismillah. Fahuwa aqta, maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau abtar, dia sia-sia. Maka sebagai penggantinya tadi, benar kata sampean, bismillah, masuk masjid bismillah. Ya. Cuma kalau kamar mandi jangan bismillah. Apa? Pokoknya mau segala sesuatu bismillah. Bismillah ini sebenarnya ada pembahasan khusus, Pak. Itu nanti membangun 3 kesadaran. 3 kesadaran. Jadi seakan-akan oleh Allah kita diingatkan kalau kamu baca bismillah ingat 3 hal. 1, ingat Allah. 2, ingat kehidupan di dunia ini dikelola karena sifat Rahman Allah. Gitu ya. Hidup di dunia ini karena rahmat Allah. 3, hidup ini tidak hanya di dunia, tetapi kita juga hidup nanti di akhirat karena rahimnya Allah. Maka dikira Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu artinya rahmat Allah di dunia kepada seluruh makhluknya. Rahim maksudnya adalah rahmat Allah kepada hambanya yang dipilih kasih. Kalau Rahman, hambanya tanpa pilih
makhluknya tanpa pilih kasih. Kalau Rahim, hambanya yang dipilih kasih di akhirat. Seakan-akan, nanti ada, kemarin saya bahas juga di Masjid Al-Hikmah. Seakan-akan kita itu setiap saat ingat 3 hal. Kamu dari Allah. Ya, kamu hidup di dunia dengan rahmat Allah. Sebentar lagi kamu akan hidup di akhirat dengan rahmat Allah berupa namanya Rahim. Ya, berarti Allah, dunia, akhirat. Intinya gitu di kalimat Bismillah. 3 kalimat ini, 3 kesadaran ini, itu seakan-akan dibawa ke semua aktivitas hidup kita. Mau kerja, ingat kamu dari Allah, sekarang hidup di dunia, ntar lagi mau masuk ke akhirat. Itu 3 terus diulang. Allah, dunia, akhirat. Allah, dunia, akhirat. Allah, dunia, akhirat. Kan isi Quran cuma itu. Semuanya. Bermuara ke ini, Pak, isi Quran. Bermuara ke ma'rifatullah, bermuara ke aturan kehidupan di dunia, bermuara untuk hidup nanti di akhirat. Isi Quran cuma itu, 3 ini. Dan 3 ini diulang-ulang pada setiap aktivitas penting kita. Ya benar, Pak, yang jenengan lakukan. Terima kasih. Betul. Iya, betul. Perang. Betul. 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 Baik, sebagai penutup ya. Apa yang beliau sampaikan itu kesimpulan hari ini. Ya, bahwa kita itu setiap saat yang perlu dilakukan adalah menuntut ilmu, ya, kemudian mengendalikan hawa nafsu. Ya sudah selesai, insya Allah. Ya, benar. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan membimbing kita dengan
ilmunya dengan majelis taklim ini dan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Insya Allah itu kesimpulan luar biasa pada pagi hari. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita nanti tutup dengan sholat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.